Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufikur Rahman Algani dengan NIM 19360013. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktek hashing pertemuan kedua dengan login pada database dan inskripsi dalam MD5 dan SHA pada database. Oke. Jadi pertama hal yang perlu kita lakukan adalah membuat database dengan struktur seperti di sini ada ID, hash ID, nama, username, password, dan keterangan. Jadi hash ID ini bernilainya jenisnya adalah int, nama varchar, username varchar, password varchar juga. Dengan hash ID merupakan primary key dengan tambahan auto increment. Jadi setiap ada data baru dia akan terus turun secara 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, jadi setelah kita membuat database dengan struktur sebagai berikut, kita lanjut membuat coding untuk koneksi ke dalam database-nya. Jadi di sini saya sudah membuat ada 3, yaitu ada koneksi, hashDB, dan loginDB. Oke, jadi pertama untuk koneksinya di sini ada DB servernya, database servernya saya menggunakan localhost, user passwordnya saya kosongin, dan database name-nya itu kriptografi sesuai dengan yang sudah saya buat di sini, kriptografi. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita beralih ke hashDB. Nah, di sini kita bisa hashDB ini isinya ada untuk menambahkan data ke dalam database dan juga di bawahnya ada show data di dalam database. Nah, ini bagian show database-nya. Jadi pertama kita membuat require onConnection.php, kita mengambil dari koneksi.php itu untuk mengakses database keterangan MD5 ya. Terus kita masukkan script source-nya. Di sini saya menggunakan kode.jquery.com dan kemudian .datatables.net ya. Di sini untuk function-nya. Nah, di sini kita mulai di sini judul untuk bagian pertama itu ada uji tambah hash atau add hash-nya itu add data. Nah, di sini ada label class nama di sini untuk memasukkan data nama. Yang ini untuk data username. Ini untuk data password dengan value-nya masih kosong semua ya. Oke. Nah, di sini kita membuat button radio untuk keterangan. Nah, di keterangan radio itu kita memberikan nilai MD5. Ini MD5, SHA, dan tidak sama sekali. Oke, untuk tipenya radio ya. Namanya di name-nya keterangan, ID-nya keterangan sesuai di database. Nah, terus di sini if keterangan sama dengan MD5, kita checklist. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada button tipe submit, simpan, button tipe reset untuk mengulang semuanya. Ini untuk menampilkan data pada database, uji show hash. Nah, di sini ada select from hash. Dari nama tabelnya adalah table hash, seperti ini. Order by hash ID, kita order dari ID-nya. Arrange get data, ID hash, kita ambil hash ID, nama kita ambil nama, username, password, keterangan, dan seterusnya. Nah, ini untuk bagian postnya pada insert ke dalam database-nya, dan jika simpannya berhasil, maka akan data berhasil disimpan. Nah, jika gagal, maka data akan gagal disimpan. Gitu. Terus untuk ini bagian login database-nya,
Ini ada halaman untuk login. Di sini ada autentikasi khas dengan judulnya autentikasi khas ya. Di sini untuk memasukkan username. Di sini memasukkan password. Di sini keterangannya kita cek di tadi keterangannya kita cek pakai input tipenya radio juga. Nah, di sini ada function if login ya. Kalau buat login ya. Jadi kalau kita checklist keterangannya MD5 maka username dan password itu akan kita buka inskripsinya menggunakan MD5 ini. Terus kalau SHA ini kita buka inskripsinya menggunakan kunci SHA1. Terus di sini SQL select hash dari hash ya, dimana username adalah ini variabel username menjadi variabel username dan password menjadi variabel password. Jadi if ada di sini lebih dari 0 maka akan diambil ID hash ID-nya, namanya, username, password, dan keterangan. Dan jika kita berhasil login maka akan muncul, kita akan dialihkan ke halaman ini dokumen location HDB dengan tulisan alert Anda berhasil login, dan jika gagal maka akan jadi gagal login seperti ini. Nah, untuk contoh hasil jadinya kita lihat di sini sudah ada saya membuatnya. Nah, pertama mungkin kita buat dulu ya, di sini nama kita namain Taufik Ganteng dengan username yang belum kita pakai, coba Bandeng dengan passwordnya ini. Kita pakai keterangan awal MD5 dulu, kita simpan, maka akan muncul data hash Taufik Ganteng berhasil disimpan. Oke. Nah, selanjutnya kita login di sini. Tadi username kita yang kita pakai adalah Bandeng. Passwordnya adalah ya. Oke, terus kita login. Nah, yang terhormat, Taufik Ganteng Anda berhasil login. Nah, begitu. Nah, di database-nya juga sudah masuk ya. Tuh, si Taufik Ganteng di sini juga show database-nya juga udah masuk. Ini berdasarkan nomor ya. Bukan berdasarkan ID ya, nomornya dan keterangannya ada MD5. Tuh. Nah, coba sekarang kita coba bandeng dengan password yang tadi. Tapi kita pakai keterangannya SHA. Nah, di sini kan kita pakai MD5 ya. Coba kita lihat kalau kita pakai SHA apa yang akan terjadi? Nggak akan bisa login. Nah, begini. Tuh. Nah, jadi ya. Jadi kalau kita mau login, tentu aja keterangannya ini mesti sama ini. Biar terinskripsinya juga sama. Itu. Nah, jadi ya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.